Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Rasul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Karyawan SD Muhammadiyah Bogor yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dalam berkah dari Allah. Bapak pengurus komite SDM Bogor, anak-anakku, siswa-siswi SDM Bogor dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah menjadi generasi yang solih dan solihah, penegak sholat fardu berjamaah. Tidak lupa Bapak Ibu, orang tua, siswa baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, juga pengurus paguyuban SDM Bogor, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, kesehatan, kesempatan, dan juga keselamatan yang kita terima. Wajib kita syukuri bersama seraya berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri Allah tambahkan lebih banyak dan lebih bermanfaat barokah untuk kehidupan kita, dan juga menghantarkan kita terus meningkatkan dan menyempurnakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu ittiba atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya dan membersamai masuk surga, dekat dengan surganya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah 2021 Miladiyah, SD Muhammadiyah Bogor mengajak kita semua untuk menggali hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita jadikan bekal bersama untuk terus mewujudkan visi SDM Bogor yang maju, jaya, dan berprestasi. Oleh karena itu, dengan situasi pandemi yang sampai sekarang masih menyelimuti kita, mari kita tetap bersemangat dan kita terus meningkatkan semangat belajar, semangat ibadah, dan taklim kita walaupun secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita menjadi makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Islam selalu mendorong kita agar selalu meningkatkan kualitas kita. Oleh karena kesempurnaan manusia dibanding dengan makhluk lain, Allah jadikan kita semua sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, Allah juga memberikan amanah kepada kita sekalian untuk menjadi pewaris bumi dan pemakmur bumi. Wa ansha'akum min al-wastamarakum fiha.
Di dalam kehidupan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki kekuatan akidah dan juga memiliki kekuatan spiritual yang akan mampu membuat kehidupan kita selalu bersemangat. Peristiwa Isra dan Mi'raj dilatar belakangi oleh perasaan duka, perasaan susah yang menimpa baginda Rasulullah SAW. Pada tahun itu beliau ditinggal meninggal istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Belum hilang rasa duka dari meninggalnya istri tercinta sebagai penopang dakwah beliau. Beliau juga ditinggal meninggal oleh paman beliau Abu Thalib yang juga sangat kuat dan mencintai beliau di dalam menegakkan dinul Islam. Beliau berduka, beliau susah, tetapi Allah sangat mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membawa Buraq agar mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 14. Dalam mukadimah kajian kita tadi, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan lafal subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa yang penting banyak dalam Al-Quran, tetapi tidak seperti halnya Isra dan Mi'raj yang Allah mengawali dengan kata tasbih subhana. Ini menunjukkan bahwa kebenaran akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tinggal melaksanakan skenario yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditugaskan kepada Jibril untuk memandu perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Maka Nabi Muhammad tinggal terima beres, yang memiliki kehendak penuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini murni atas kekuasaan Allah dan mukjizat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum Nabi diisrakan, maka beliau dibawa ke sumur Zam-Zam, kemudian dibersihkan hati beliau. Bukan karena hati beliau tidak bersih, tetapi hati beliau yang sudah bersih itu dicuci oleh Allah dengan air Zam-Zam agar lebih bersih lagi. Ini mengambil pelajaran, memberikan hikmah kepada kita agar dalam mengarungi kehidupan kita menjaga kebersihan lahiriah dan kesucian batiniah. Setelah itu dikembalikan hati yang bersih itu dengan diisi iman, ilmu dan hikmah. Dengan kesiapan iman, dengan ilmu yang kuat, dengan hikmah yang bagus, fa insyaallah kehidupan kita akan bahagia di dunia dan surga di akhirat yang dalam Al-Quran disebut hayatan thayyibah. Yang ketiga, berangkat minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Startnya dari masjid, finishnya dari masjid. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam mengarungi kehidupan hendaknya kita berangkat dari Allah, perjalanannya tidak melupakan Allah, dan finishnya juga kepada Allah. Dari Masjidil Haram yang merupakan kiblat umat Islam seluruh dunia, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum ditetapkan kiblat di Masjidil Haram. Ini menunjukkan ada keterkaitan sejarah. Jangan melupakan sejarah untuk menjadikan lembaran sejarah baru di dalam membangun peradaban yang maju dan berkembang. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor dan kita semua, mari kita menjadi generasi pemakmur masjid, mari menjadi generasi penegak dan dakwah serta mencintai masjid dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Wabil khusus adalah menegakkan sholat fardu 5 waktu yang merupakan hasil dari
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah pendakian spiritual di mana membangun kesadaran dan kekuatan penuh untuk bangkit membangun kemajuan. Kalau SD Bogor memiliki visi maju, jaya dan berprestasi, itu akan terwujud dengan semangat berisra, dengan pendakian spiritual, menjaga sholat untuk komunikasi langsung kepada Allah, secara komunikasi hablum minallah, akan dicas oleh Allah, akan diberikan oleh Allah keimanan, akan dimudahkan belajar kita, akan dimajukan prestasi kita, akan mencerminkan kehidupan yang penuh rahmatan lil alamin. Ini yakinlah Bapak Ibu anak-anakku semuanya akan dimiliki oleh orang yang bisa menjaga sholat. Begitu pentingnya sholat ini, maka Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin kelak di yaumul hisab. Ibu, bapak, orang tua siswa dimanapun berada, mohon kerjasamanya di rumah. Mari kita jaga anak-anak kita agar memperhatikan betul sholatnya, berjamaah di masjid, di mushola terdekat. Kalau sekolah, tanggung jawabnya ibu kepala dan seluruh dewan guru karyawan. Dididiklah mereka menjadi generasi pemakmur masjid, penegak sholat. Di rumah pun demikian. Kalau ada piata, itu hanya sarana saja, tetapi yang penting adalah kesadaran untuk menegakkan sholat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan peringatan oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu sholawatin kulla yaumin wa lailatin. Wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Likulli yaumin wa lailatin. Setiap sehari semalam itu 5 waktu, itu nilainya ashrun, bernilai 10. Fadzalika khamsuna sholatan. 5 waktu yang dikerjakan itu akan dilipatkan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat, sehingga khamsuna sholatan menjadi 50 derajat. Tadinya diperintahkan 50 waktu, tapi karena kelemahan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa usul agar diberikan keringanan. Terus dikeringankan sampai akhirnya 5, dan ditetapkan 5 waktu sehari semalam. Tetapi atas murahnya Allah dinilai tiap waktu 10 waktu, dilipatkan 10 kali, sehingga 5 waktu akan bernilai 50 waktu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, intinya peringatan Isra Mi'raj ini termasuk di masa pandemi ini yang masih kita sedih, masih kita susah, jangan khawatir. Ada sinar kemajuan di balik situasi seperti ini. Yang penting kita tetap berislam secara kafah, pemahaman yang benar dengan pengamalan yang benar. Rasul bersabda, Rasul amri al-islamu, intisari daripada urusan adalah Islam, wa umuduhu as-sholatu, dan tiang daripada Islam itu adalah as-sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat. Orang yang menegakkan sholat faqad aqamad din, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din, dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu,
sebagai sebuah sarana ingat kepada Allah, komunikasi langsung kepada Allah dalam keadaan sehat maupun sakit, di rumah maupun bepergian. Ala kulli hal kita tetap wajib melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, mari kita tetap jaga kesabaran dan tegaknya sholat. Insya Allah segala persoalan yang sulit akan mudah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmah singkat Isra dan Mi'raj 1442 Hijriah kali ini. Semoga kita menjadi hamba yang bisa menegakkan sholat untuk menjadi kekuatan kita meraih kemajuan, untuk berkembang dan berprestasi di masa yang akan datang. Semoga SD Muhammadiyah Bogor selalu menjadi yang terdepan dan menjadi kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah yang menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi soleh dan solihah. Seperti sekian, terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.